pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar anak hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, guru izin versi anak-anak ya. Oke, sudah bisa lihat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 pembelajaran yang ketiga ya. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah senang, ngantuk, atau sedih? Senang. Ada yang sedih? Tidak. Nah, saya semuanya senang ya mendapat pembelajaran. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Oke, jadi Bu Guru tidak henti-hentinya mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Mohon ketua kelas bantu untuk memimpin doa ya. Ya, mari kita berdoa menurut keagamaan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa sesuai. Oke, terima kasih. Baiklah, mari kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, sekarang kita tepuk dan salam PPK. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, Nah, sebelum mulai pembelajaran ada kesepakatan kelas, yaitu kalian harus aktif dalam pembelajaran, mematikan mikrofon saat tidak bicara, saling menghormati dan menghargai teman dan guru yang sedang berbicara. Kalau ada yang ingin memberikan pendapat atau mau menjawab sesuatu, jangan lupa mengangkat tangan saat ingin menyampaikan sesuatu. Ya, anak-anak ya. Nah, di buku modul ajarnya sudah ada menyajikan tentang fenomena berikut ini. Ya, kira-kira apa sih penyebab dari fenomena ini? Pernah nggak kalian mengalaminya? Pernah, Matikan dulu angkat tangan, ayo. Adik-adik kita, yuk. Karena ada zat gas, makanya bisa terjadi petir. Terdengar suara petir ya. Oke, sambung dulu soalnya, jawabannya. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Jangan takut. Karena gelombang bunyi petir merambat melalui ke udara. Oke, terima kasih Enji. Siapa lagi yang lain? Biasanya akan terjadi hujan, Bu Guru. Ya, karena terjadi hujan ya, kemudian kalian mendengarkan petir ya. Oke, bagus. Yang lainnya jangan takut memberikan pendapat ya, nggak usah takut salah, harus semangat belajar. Oke anak-anak, Ibu Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis sifat-sifat perambatan bunyi serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan dalam beberapa kelompok anak-anak. Nanti di kelompok 1 akan diketuai oleh Widi. Mana Widi? Bu. Oke, kelompoknya Widi nanti sama Kade Anjeli, kemudian Kanaka dan Gede Arya ya. Oke, Bu. Kemudian Esa, mana Esa kelompok 2? Ya, nanti kelompok 2 anggotanya Anan, Keira dan kemudian Agra ya. Kelompok 3 Davin.
Mana Davin? Ya, Davin nanti anggotanya Indira, Ayu Nadia, dan Iwaya Novianti ya. Kemudian kelompok 4, Nadira, ketua kelompoknya nanti anggotanya adalah Dinda, kemudian Kalista, Mega, dan Devita. Kemudian kelompok 5, Gita. Ya, Gita nanti kelompok anggotanya itu Dwi Rumiati, Dede Deha, Tias Karma, dan Gus Ramaya. Oke, nanti kalian dalam kelompok akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Jadi kemarin Bu Guru juga sudah kirimkan LKPD pada Google Classroom-nya. Nanti kalian berdiskusi dalam kelompok apa saja yang kalian dapat simpulkan dari percobaan yang ada pada LKPD. Ya, Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya ya. Nanti ketua kelompok bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sekarang coba dimulai dari Widi. Paparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Coba. Perampatan bunyi dapat melalui 3 medium, cair dan gas. Contohnya, melalui benda padat, bermain telepon kaleng. Contoh, melalui gas, kita dapat mendengar bunyi petir. Contoh, melalui zat cair, kita dapat mendengar suara orang lain saat kita berenang. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, teman-teman. Oke, selanjutnya kelompok 2. Esa, silakan Esa. Perambatan bunyi dapat melalui 3 medium, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, sekarang mari kita menyimak video. Silakan simak dengan baik-baik ya anak-anak ya. Ya, bisa dikatakan sebagai sarana atau bantu. Media perambatan bunyi ada 3 jenis. Pertama, benda padat, kedua, benda cair, ketiga, benda gas. Jadi, apakah bunyi dapat merambat melalui ruang hampa yang tidak ada udara? Itu dapat melalui medium ya, dengan perantara medium ya anak-anak ya. Oke, Ibu Guru jelaskan lebih lanjut. Jadi sifat bunyi itu memerlukan merambat. Dulu ya suaranya. Kemudian sifat bunyi berikutnya, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Nanti kita akan belajar tentang serapan dan pemantulan bunyi pada pembelajaran berikutnya anak-anak ya. Kemudian sifat bunyi berikutnya adalah bunyi dapat dibiaskan. Oke. Contoh perambatan bunyi melalui zat padat apa aja? Saat kita bermain Telepon kaleng. Kemudian yang melalui benda cair, Kita bisa mendengar suara orang. ya saat air yang terdengar saat berenang juga kita bisa mendengar ya anak-anak ya. Oke, kemarin Guru sudah kirimkan mengenai cerita eksperimen telepon kaleng yang sudah dibaca belum? Sudah. Ya anak-anak, dalam cerita eksperimen telepon kaleng ini ada beberapa paragraf ya. Jadi setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, siapa tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Angelika, coba Angelika, apa itu gagasan pokok? Pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat
dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Iya, bagus sekali Angelika. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah cerita. Oke, sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Seperti yang tadi sudah teman kalian jelaskan, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaannya. Jadi kalian bisa mencarinya pada kalimat utamanya dalam sebuah paragraf. Dan ciri-cirinya yaitu bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Kemudian gagasan pendukung itu disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Nah, cara menentukan gagasan pokok itu dalam modul ajar sudah dibahas juga. Jadi bacalah paragraf atau dalam cerita tersebut dengan cepat dan seksama. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Oleh kalian garis bawahi kalimat yang menjadi inti pokok dari cerita tersebut ya dalam paragraf. Kemudian nanti kalian bisa simpulkan yang mana termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kalian bisa menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran ya Nana ya. Jadi dibuat seperti ini. Anak-anak, dari pembelajaran tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Perambatan bunyi. Tentang perambatan Dan gagasan pokok sama apa lagi sudah dipelajari? Sifat bunyi, bagus. Ya, jadi kalian sudah banyak belajar kali ini mengenai sifat-sifat bunyi dan perampatan bunyinya. Ya Bu. Karena setelah ini kalian akan bermain game. Yuk. Oke, mulai ya. Nah, itu bisa Bu. Oke, yang pertama siapa bisa jawab? Saya Bu. Bunyi apa berat yang mana? Ya, Mengakhiri pembelajaran nanti ada evaluasi di Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Di sana ada soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan ya anak-anaknya. Oke Bu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak Bu. Ibu guru ucapkan kepada anak-anak walaupun ada kendala tapi pembelajaran bisa selesai tepat waktu dan ibu guru sudah menyampaikan semua materinya. Ya, nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa belajar lebih kritis. Jadi anak-anak bertanya sebanyak-banyaknya sampai kalian paham akan materi yang diberikan. Bukan anak ya? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, Bunda Junianta, ketua kelas, mohon mengakhiri kegiatan hari ini dengan doa bersama ya. Ya Bu. Made. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Nanti kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Silakan keluar dari video call. Dadah. Ada.